Baik, ini adalah pelajaran ketujuh dari kelas pneumatologi dan karismatikisme tahun 2024. Eh, Selamat bergabung, baik yang malam ini sudah hadir maupun yang akan melihat atau menonton atau belajar di waktu-waktu kemudian dalam melalui rekaman, baik itu di sistem Moodle kita ataupun di YouTube. Oke, dan kita akan melanjutkan. Hari ini kita sudah sampai halaman yang coba saya lihat di sini ya. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang simbol-simbol dan kita hari ini akan masuk kepada pelayanan dan pekerjaan Roh Kudus. Nah, ini adalah hal yang penting untuk kita pahami. Oke. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh lagi, kita akan berdoa dulu. Dan saya lihat ada Pak Luki baru bergabung dengan kita. Selamat bergabung juga. Dan juga moga-moga di GITS, di kampus GITS yang sedang mengikuti online, juga semoga bisa mengikuti dengan baik dan lengkap pada hari ini. Oke, dan sebelum beranjak lagi, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia kepada kami. Dan di malam hari ini, kami di tempat kami masing-masing berniat dan mempersiapkan hati untuk belajar dari firman-Mu tentang Roh Kudus. Tuhan, kami tahu bahwa Roh Kudus yang telah hadir dalam hati kami sebagai orang percaya, betapa penting Dia, karena Dia adalah Allah yang menyertai kami, yang mendiami kami. Dan kami ingin belajar tentang apa yang Roh Kudus lakukan untuk kami dalam hati kami dan dalam sepanjang sejarah. Pimpin kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik, jadi langsung saja. Romawi ketiga ini sebenarnya cukup panjang ya, dan cukup banyak bahannya. Pelayanan dan pekerjaan Roh Kudus apa saja, dan kita bagi ini menjadi beberapa kategori besar, yaitu A, di sini dalam hubungannya dengan pewahyuan. Jadi Roh Kudus itu sangat penting di dalam penginspirasian dan pemberian wahyu kepada manusia. Oke, dalam hubungannya dengan dunia ini. Kemudian dalam hubungannya dengan manusia. Ya. Nah, manusia kita bagi menjadi di dispensasi perjanjian lama. Ya, kemudian dalam hubungan dengan Yesus Kristus saat Yesus Kristus menjadi manusia. Ini adalah antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ya. Kemudian dalam hubungannya dengan dispensasi jemaat lokal, yaitu di dalam perjanjian baru itu sendiri. Oke. Dan coba kita lihat satu persatu sekarang. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang berperan besar di dalam pewahyuan. Kita lihat di sini. Dialah yang menginspirasikan Alkitab. Coba kita lihat ayat-ayatnya. Sini ya, di 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-10. Ya, baik. Mengenai keselamatan itu, para nabi telah mencari dan menyelidiki dengan seksama. Itu mereka yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang untuk kalian itu. Sekali lagi saya membaca dari terjemahan Textus Receptus, terjemahan dari ITR, Indonesian Textus Receptus di sini.
Ya, jadi berbicara mengenai para nabi, mereka bernubuat tentang kasih karunia, ya, dan itu adalah mengenai keselamatan. Okay. Nah, di ayat 11 dikatakan mereka menyelidiki waktu yang mana dan yang bagaimana yang dinyatakan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Ketika Roh itu bersaksi sebelumnya, ya, tentang penderitaan Kristus dan kemuliaan yang setelah semuanya itu. Oke, jadi ya, bagaimana Roh Kristus katanya di sini kan, Roh Kristus itulah yang menyatakan, Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Jadi Roh Kristus bekerja di dalam para nabi. Roh Kristuslah yang menggerakkan para nabi untuk bernubuat, ya, menyatakan sesuatu, dan para nabi itu sendiri, ya, menyelidiki dengan seksama. Ya. Dan kemudian ada lagi menyelidiki waktu yang mana dan yang bagaimana yang dinyatakan oleh Roh Kristus. Jadi jelas sekali bahwa Roh Kristuslah yang memberikan, kita bilang, informasi atau pewahyuan kepada para nabi ini. Dan sebenarnya ayat ini juga menggugurkan, ya, pandangan kalau kita belajar di bibliologi. Coba saya masuk ke sini sebentar, balik lagi. Nah, kalau kita belajar di biologi, nah, ada berbagai pandangan mengenai pengilhaman atau namanya inspirasi dari Alkitab. Dan saya sebut dua saja di sini. Ya. Yang pertama adalah dynamic inspiration. Dan dynamic inspiration mengajarkan bahwa Allah hanya memberikan, ya, konsep, ya, atau garis besar kepada katakanlah nabi atau penulis Alkitab. Sedangkan kata-kata persis dari kata-kata persis dari kitab-kitab itu adalah pilihan, ya, manusia penulisnya. Ya. Nah, ini bertentangan dengan yang kita percaya hari ini, yang kita sebut sebagai verbal inspiration, ya, atau kita sebut juga verbal plenary, ya, verbal plenary. Jadi kita bilang verbal inspiration berkata bahwa Allah, ya, atau kita bilang Allah memberikan, ya, bukan hanya konsep, tetapi kata-kata persis dari Alkitab adalah pemberian Allah, walaupun, ya, tidaklah melalui pendiktean. Ya, tidaklah harus, ya, memang tidak harus melalui pendiktean. Kita tidak percaya Allah mendiktekan, tetapi Roh Kudus bekerja sedemikian rupa pada pikiran manusia sehingga ia memilih kata-kata yang Tuhan inginkan. Ini, ya, dia memilih kata-kata yang Tuhan inginkan. Ya, jadi ini adalah dua, boleh kita bilang, posisi besar atau dua pendapat besar tentang inspirasi, yaitu apakah Tuhan, kekecilan, ya, tulisannya, kekecilankah, ya, mana caranya nih? Wah, ini kegedean.
Oke. Iya, ini ya. Oke, ya ini dibesarkan. Ya, jadi apakah Allah hanya memberikan garis besar, konsep umum ya, kepada penulis Alkitab, ya, lalu uh, manusia itu sendiri yang lalu pilih kata-katanya. Gitu. Nah, biasanya orang yang berpegang kepada dynamic inspiration ini adalah orang yang tidak percaya Alkitab itu uh, tidak ada salah. Begitu. Sehingga mereka ingin menggunakan ini, kalau misalnya Alkitab dianggap bertentangan dengan sains atau bertentangan dengan sejarah menurut mereka, mereka bisa berdalih bahwa yang bagian kesalahan itu adalah karena pemilihan kata-kata dari penulisnya. Sedangkan konsep besarnya, yaitu hal-hal yang mengenai rohani atau poin-poin spiritualnya yang Tuhan berikan itu tidak salah. Jadi mereka ingin berkata demikian. Jadi intinya orang-orang yang berpegang pada dynamic inspiration ingin seringkali berkata bahwa pesan utama dari Alkitab itu tidak ada salah, gitu, atau itu dari Tuhan, tetapi detil-detilnya itu bisa ada kesalahan karena kata-kata persisnya itu dipilih oleh manusia itu sendiri, begitu. Nah, itu adalah posisi yang sangat berbahaya tentunya karena ya kita bilang kalau Tuhan hanya memberikan konsep kepada manusia, lalu manusia tuliskan sendiri, ya maka tergantung seberapa banyak manusia itu menangkap konsepnya, gitu kan. Uh, kalau manusianya menangkap konsepnya tidak 100%, ya mungkin dia bisa menuliskannya juga tidak 100% kalau begitu. Ini sangat bahaya sekali. Ya, jadi kita bilang kita percaya verbal inspiration, ya bahwa Allah bukan hanya memberikan konsep saja, ya melainkan juga kata-kata persisnya. Walaupun sekali lagi bukan harus dengan cara mendikte atau kayak ada suara langsung dari sorga lalu didikte begitu ya. Walaupun mungkin dalam kasus-kasus tertentu yang minoritas ya bisa saja itu terjadi, tapi pada kebanyakan kasus tidak demikian tentunya. Nah, hubungannya dengan ayat yang tadi kita baca, yaitu di 1 Petrus pasal 1 ayat 10 sampai 12, kita bilang bahwa perikop ini adalah salah satu perikop yang membuktikan kesalahan dari konsep dynamic inspiration. Mengapa? Ya karena di ayat ini kita melihat para nabi yang Tuhan berikan nubuat, ya para nabi yang melalui orang-orang itulah Tuhan bernubuat. Para nabi itu sendiri masih perlu menyelidiki nubuat mereka sendiri lagi, begitu. Ya, jadi perhatikan di sini kan mengenai keselamatan itu para nabi telah mencari dan menyelidiki dengan sesama, yaitu mereka yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang untuk kalian itu, mereka menyelidiki waktu yang mana dan yang bagaimana yang dinyatakan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Jadi intinya para nabi itu sendiri mempelajari nubuat yang telah mereka berikan juga, gitu. Yang melalui mereka pun mempelajarinya lagi. Gitu. Itu berarti bahwa bukan begini loh. Kalau misalnya dynamic inspiration, berarti kan Tuhan kasih konsep kepada dia harus pahami dulu sepenuhnya, baru dia tuangkan lagi dengan kata-kata dia sendiri, gitu kan? Nah, itu berarti dia tidak perlu gimana lagi, dia tidak perlu menyelidiki lagi karena dia kan sudah paham, makanya dia sudah bisa menuangkannya dengan kata-kata sendiri, gitu. Nah, tetapi tidak kita dapatkan bahwa mereka masih menyelidiki lagi nubuat mereka, yang berarti bahwa mereka mendapatkan informasi dari Tuhan, ya, menuliskannya, ya kemudian mereka pun masih perlu mencari lagi, oh jangan-jangan ada pengertian apa lagi atau ada informasi apa lagi yang bisa mereka tarik dari nubuat yang mereka sendiri berikan, begitu. Oke, jadi ini sangat jelas mendukung konsep verbal inspiration. Lalu yang kedua adalah di 2 Petrus 1
2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Jadi surat Petrus tidak panjang, ada 2 surat Petrus, surat Petrus 1 dan surat Petrus 2, 5 pasal dan 3 pasal, tapi ada cukup banyak berbicara mengenai firman Tuhan, yang cukup banyak berbicara mengenai pewahyuan di sini. Di 2 Petrus 1 ayat 20, dengan pertama-tama mengetahui hal ini, bahwa semua nubuat dalam kitab suci bukanlah untuk penafsiran menurut kemauan sendiri. Sebab tidak pernah nubuat datang oleh kehendak manusia, tapi orang-orang kudus Allah berbicara sambil digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi fokus kita di sini adalah para peran Roh Kudus. Jadi Roh Kudus menggerakkan manusia, dan nama lain Roh Kudus adalah Roh Kristus. Sebagaimana tadi kita lihat di 1 Petrus 1, ada Roh Kristus. Kemudian di sini ada Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus bekerja, berada di dalam hati para nabi dan bekerja menggerakkan mereka. Oke, itu adalah pekerjaan Roh Kudus, yaitu menginspirasikan, bekerja pada orang-orang tertentu yang disebut sebagai orang-orang kudus Allah, ya. Orang-orang kudus Allah, ya. Dan orang-orang kudus Allah ini bukan dalam pemahaman ini ya. Kalau saya lihat di LAI, kok dia nggak ada orang-orang kudusnya. Coba, nah perhatikan di sini kan, orang-orang kudus Allah. Tapi kalau di LAI hanya orang-orang berbicara atas nama Allah. Di sini. Ya, ini karena di CT dia kurang ini sepertinya, hoi hagioi. Ya. Hoi hagioi, coba kita cek ya. Kita cek, kita tambahkan satu panel lagi, panel yang CT di sini. Ya, jadi dia kehilangan kata hagioi. Jadi, ya kan? Allah, tetapi di sini hupo pneumatos hagio, oleh Roh Kudus. Feromenoi, ya. Tapi oleh Roh Kudus, ya. Ya, jadi orang-orang kudus, ya, hoi hagioi, orang kudus Allah berbicara, ya, dibawa oleh Roh Kudus, ya, digerakkan oleh Roh Kudus, ya, feromenoi, dibawa oleh Roh Kudus. Orang-orang kudus punya Allah. Jadi menarik ya. Jadi LAI kekurangan kata kudus di sini. Ya, karena Tuhan memakai orang-orang kudus. Orang-orang kudus adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, orang yang dikuduskan oleh Tuhan di sini. Oke, kita lanjut lagi yang berikutnya, yaitu mengiluminasi. Ya, jadi karena Tuhanlah, Roh Kuduslah yang menuliskan Alkitab, maka ketika kita membaca Alkitab, kita memerlukan bantuan Roh Kudus untuk menerangkan firman Tuhan kepada kita, untuk membuat firman Tuhan itu menjadi jelas bagi kita, ya. Dan kita berkata bahwa Alkitab di tangan kita, ya, ini cukup sederhana, terutama bagian-bagian yang jelas mengenai keselamatan dan lain sebagainya. Alkitab ini cukup sederhana sehingga bisa dipahami oleh anak kecil sekalipun. Ya. Anak kecil pun sudah bisa kita minta atau kita ajar untuk membaca Alkitab. Dan ada banyak bagian Alkitab yang sudah mereka sangat-sangat pahami, bisa sangat pahami. Ya. Namun Alkitab juga mengandung hal-hal yang mendalam, yang perlu penerangan Roh Kudus. Nah, kita memerlukan itu. Nah, coba kita lihat ayat-ayatnya. Misalnya, kita lihat di sini. Di dalam 1 Yohanes 2. Okay, ayat yang ke-20. Dan kalian memiliki pengurapan dari yang kudus. Nah, kita sudah ketemu ayat ini. Waktu kita bicara mengenai Roh Kudus, adalah simbol Roh Kudus adalah minyak. Ya, karena minyak pengurapan di dalam perjanjian lama, yaitu melambangkan Roh Kudus. Nah, di dalam perjanjian baru berarti kita semua sudah diurapi sebenarnya. Nah, kita semua sudah diurapi.
Oleh karena itu, kita tidak perlu lagi mencari pengurapan lain lagi, ya. Dan kadang-kadang ada pemakaian istilah pengurapan yang salah di dalam dunia kekristenan. Ada orang yang kira-kira merasa bahwa dia spesial, begitu ya, misalnya seorang pengkhotbah yang merasa diri spesial dan lain sebagainya. Dia akan bilang bahwa, saya ini hamba Tuhan yang diurapi. Saya hamba Tuhan yang diurapi. Ya, padahal mestinya semua orang percaya sudah diurapi mestinya. Ya, karena dikatakan di sini, dan kalian memiliki pengurapan dari yang kudus, ya, pengurapan dari yang kudus. Jadi ini semua orang percaya di sini, semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan sudah diurapi oleh Roh Kudus. Dan kalau di Perjanjian Lama, pengurapan itu kan memungkinkan seseorang untuk melayani Tuhan dengan baik. Misalnya imam, raja, dan nabi. Dan sama di sini juga, karena kita sudah diurapi Roh Kudus, sudah memiliki Roh Kudus, kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Termasuk dalam melayani Tuhan itu adalah kita bisa memahami firman Tuhan dan memahami kehendak Tuhan. Makanya dikatakan, dan kalian mengetahui segala sesuatu. Sebenarnya dalam kalimat ini terkandung bahwa surat 1 Yohanes ini ditujukan untuk menyerang ajaran palsu gnostik pada zaman itu, ya. Waktu itu ada ini ya, bidat kekristenan yang sering disebut sebagai bidat gnostik. Nah, gnostik itu dari kata gnosis, artinya pengetahuan. Jadi bidat gnostik ini ingin berkata bahwa ya, kami punya pengetahuan yang spesial, kami punya pengetahuan yang orang biasa tidak bisa tahu, dan kalau kamu pengen tahu itu, kamu harus bergabung dengan kami, ya, kaum gnostik ini. Ya, dan padahal kaum gnostik memiliki banyak kesalahan, ya, misalnya tentang Yesus Kristus saja mereka salah. Ya, mereka percaya Yesus Kristus itu tidak datang dalam daging, misalnya. Dan itu juga diserang di dalam surat 1 Yohanes oleh Rasul Yohanes di sini. Ya, tapi Rasul Yohanes membantah pandangan gnostik dengan berkata, orang yang sudah punya Roh Kudus, karena Roh Kudus mengiluminasi, sekali lagi kan, di dalam hati kita menerangkan, maka kita sebenarnya sudah mengetahui segala sesuatu. Artinya, ya, bukan berarti bahwa orang percaya tidak perlu belajar lagi, tapi maksudnya tidak perlu kayak mencari pengurapan khusus atau bergabung dengan kelompok rahasia khusus seperti kelompok gnostik itu, untuk ini ya, untuk bisa memiliki pengetahuan, yang melainkan justru dengan kita punya Roh Kudus dalam hati kita, kita sudah memiliki yang kita perlukan untuk mengetahui segala sesuatu, begitu. Nah, tentu tetap tiap-tiap orang percaya disuruh untuk mempelajari firman Tuhan, ya, dan bertekun di dalam firman Tuhan untuk merealisasikan, ya, ini semua, begitu. Dan di ayat yang ke-27 ini sama, dan kita juga sudah pernah bahas, dan mengenai kalian, pengurapan yang telah kalian terima dari Dia tetap tinggal pada kalian, dan kalian tidak memerlukan seseorang lain mengajar kalian. Sebaliknya, sebagaimana pengurapan yang sama itu mengajar kalian tentang segala sesuatu, dan adalah benar dan bukanlah kebohongan, dan sebagaimana ia telah mengajar kalian, kalian akan tetap tinggal di dalam Dia, ya. Jadi perhatikan di sini, pengurapan yang sama itu mengajar kalian. Nah, kita tahu pengurapan ini kan pengurapan Roh Kudus, gitu. Jadi Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus, ketika Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, itulah yang mengajar kita tentang segala sesuatu di sini. Kita lihat lagi di dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-10 sampai 14. Tetapi Allah telah menyingkapkannya kepada kita, menyingkapkannya pada kita, ya, suatu pewahyuan, revelation, melalui Roh-Nya. Ya, tadi kan kita bilang Roh Kudus yang berperan dalam inspirasi, kan, dia menyingkapkannya pada kita melalui Roh-Nya. So, Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang mendalam dari Allah. So, siapakah dari antara manusia yang mengetahui hal-hal dalam manusia jika bukan roh manusia tersebut yang ada dalam dirinya? Demikian juga tidak seorang pun tahu hal-hal dalam Allah jika bukan Roh Allah.
Dan kita tidak menerima roh dunia, melainkan roh yang berasal dari Allah, sehingga kita dapat mengetahui. Jadi sekali lagi, pekerjaan Roh Kudus atau adanya Roh Kudus dalam diri kita dikaitkan dengan bahwa kita jadi bisa tahu, kita jadi diterangi, ya. Nah, kita dapat mengetahui hal-hal yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Hal-hal itulah yang juga kami utarakan bukan dalam kata-kata pengajaran hikmat manusia, melainkan dalam pengajaran Roh Kudus. Oke, jadi Roh Kudus mengajar, ya, mengajar. Membandingkan hal-hal rohani dengan hal-hal rohani, ya. Oke. Nah ini, ya, kok nggak ada ya dalam LAI? Membandingkan hal-hal rohani, mestinya ada ini ya. Ya, ini ada nih, bentar. Oke, dia terjemahkan dan kami menafsirkan hal-hal rohani. Ya. Kami menafsirkan hal rohani. Yang agak lucu juga ya, karena nah ini sebenarnya ada di bagian belakang di sini ya, sung krinotes di sini. Ya. Nah, ayat 14, tetapi manusia alamiah tidak menerima hal-hal dari roh Allah. Sebab hal-hal itu adalah kebodohan baginya. Sebab ia tidak sanggup untuk memahaminya karena hal-hal itu dipahami secara rohani. Ya, sekali lagi, walaupun di dalam Alkitab ada cukup banyak hal yang bisa dipahami oleh semua orang, ya, tetapi ada hal-hal ya mendalam yang memang hanya bisa dipahami secara rohani, ya, hanya bisa dipahami secara rohani, dan kita memerlukan bantuan Roh Kudus untuk bisa memahami hal-hal tersebut. Oke, kemudian kita lihat lagi Efesus 1 ayat 17. Supaya Allah dari Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Bapa kemuliaan, kiranya mengaruniakan kepada kalian roh hikmat dan wahyu dalam pengenalan akan Dia. Roh hikmat dan wahyu, nanya sini ya. Nah ini tentu ada kaitan dengan pekerjaan Roh Kudus. Jadi kita bisa berhikmat dan memahami Tuhan lebih dalam lagi adalah karena kerja Roh Kudus. Ya, dan secara aplikatif, artinya secara sesuatu yang berefek kepada kita, kalau kita sudah paham akan hal ini, terutama karena yang ikut kelas ini kan sebagian adalah hamba-hamba Tuhan, ya, sebagian adalah pengkhotbah-pengkhotbah, ya, atau minimal orang-orang yang rindu untuk belajar firman Tuhan lebih dalam lagi, ya. Dan cukup banyak yang ada penginjil, ada gembala, ada mahasiswa-mahasiswa teologi, ya, maka kita jangan melupakan peran Roh Kudus dalam pembelajaran kita akan Alkitab, ya. Kalau kita membaca Alkitab, baiklah kita minta pertolongan Tuhan. Nah, kalau kita ketemu dengan bagian yang sulit untuk ditafsirkan, sulit untuk dipahami artinya di dalam Alkitab, mari kita ya mencari Tuhan, ya, dan memohon kepada Tuhan. Ya, dan saya cukup sering melakukan itu, dan saya bisa bersaksi bahwa ya Tuhan bisa menuntun kita kepada jawaban yang bagus, jawaban yang memuaskan, dan sehingga kita bisa membandingkan ya bagian Alkitab dengan bagian Alkitab lainnya, seperti yang tadi di di 1 Korintus 2 ayat 13, ya. Nah, sini kan membandingkan hal-hal rohani dengan hal-hal rohani. Jadi ini adalah salah satu kita bilang salah satu prinsip di dalam kita menafsirkan Alkitab adalah kita membandingkan ya, satu perikop Alkitab dengan perikop Alkitab lainnya, karena kita membandingkan hal rohani dengan hal-hal rohani.
Dan terutama juga kalau kita sedang mempersiapkan khotbah, ya, mempersiapkan khotbah, kita minta Roh Kudus menerangi hati kita, kita uh, tahu bahwa kita membutuhkan Dia. Oke, jadi balik lagi ke sini. Ya. Kemudian, tentu saja Roh Kudus membantu kita untuk mengaplikasikan firman Tuhan di dalam hidup. Ya, jadi sekedar membaca dan memahami firman Tuhan, ya tentu itu tidak cukup, ya, tapi kita harus melakukannya dan ya kita perlu kekuatan dari Roh Kudus sehingga kita mampu untuk melakukannya. Oke, dengan demikian kita masuk ke poin B sekarang. Peran atau pekerjaan Roh Kudus di dalam hubungannya dengan dunia, ya, dengan dunia. Oke, ada yang mau ditanya mengenai A? Saya rasa cukup jelas, ya. Dan kita masuk ke poin B dalam hubungan dengan dunia di sini. Nah, sebagian ini sudah kita bahas, yaitu peran Roh Kudus dalam hubungan dengan dunia fisik. Ya. Roh Kudus termasuk yang menciptakan, menopang, ya, dunia ini. Dia terlibat di dalam penciptaan, bahkan mulai dari Kejadian 1 ayat 2, roh Allah sudah disebut di situ pada mulanya. Allah menciptakan langit dan bumi, ya, kemudian bumi belum berbentuk dan kosong, ya, dan roh Allah melayang-layang atas permukaan air, gitu ya. Jadi sebenarnya walaupun kita sering berkata bahwa doktrin Tritunggal itu baru dikembangkan secara full dan sejelas-jelasnya di Perjanjian Baru, namun di Perjanjian Lama itu sudah sudah ada juga istilahnya, gitu ya, karena ada Allah dan ada Roh Allah sudah disebut di situ. Ya, dan peran Roh Kudus dalam menciptakan, ya, menopang alam semesta ini dengan kekuatannya, ya, dan di sini masing-masing pribadi dari Tritunggal, ya, ikut terlibat di dalam penciptaan. Dan ini kita tidak akan terlalu panjang lebar karena sudah sempat kita singgung juga. Kita masuk ke dalam hubungannya dengan dunia moral. Ya. Dunia moral, maksudnya manusia, ya, orang-orang yang belum percaya kepada Yesus atau manusia pada umumnya lah, boleh dibilang begitu. Maka Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa. Itu salah satu pekerjaan dari Roh Kudus. Coba kita lihat Yohanes 16 di sini. Ya, ini dia. Yohanes 16 ayat 8 tentunya. Ini bicara mengenai Roh Kudus, ya, dari ayat 7. Namun aku mengatakan kebenaran kepada kalian adalah lebih berguna bagi kalian bahwa aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, Sang Penolong tidak akan datang kepada kalian. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepada kalian. Oke, dan ini penolong ini adalah Roh Kudus. Dan pada waktu Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia tentang dosa. Jadi menginsafkan dunia tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang penghakiman. Ya, jadi Roh Kudus, peran utama Dia saat ini, terutama di kalangan orang yang belum percaya, adalah menarik manusia kepada Kristus. Dan Roh Kudus bersaksi kepada manusia bahwa selama mereka tidak menerima Kristus, mereka dalam pemberontakan terhadap Allah. Makanya di ayat 9 dikatakan tentang dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Oke, ya.
Jadi itu salah satu kerja Roh Kudus untuk menarik manusia kepada Kristus, menginsafkan mereka akan keperluan mereka akan juru selamat, ya. Dan dengan demikian, Roh Kudus juga sedang menekan kejahatan, menahan antikristus. Kita bisa lihat ini di 2 Tesalonika 2 misalnya. Dan 2 Tesalonika 2 di sini berbicara mengenai kedatangan antikristus, ya, kedatangan antikristus, ya. Dan dari ayat 4 misalnya, yaitu dia yang melawan dan meninggikan diri melebihi semua yang disebut Allah atau sesembahan, sedemikian rupa sehingga ia duduk sebagai Allah di bait Allah, ya, mau menyatakan bahwa dirinya adalah Allah. Oke, tidak ingatkah kalian bahwa sewaktu masih bersama-sama kalian, aku telah mengatakan hal-hal ini kepada kalian. Dan sekarang kalian tahu apa yang menahan dia itu, ya, sehingga ia baru akan disingkapkan pada waktunya sendiri. Nah, apa yang menahan dia di sini? Ya, dan dalam eksegesis yang benar, yang menahan dia ini adalah Roh Kudus sebenarnya. Ya. Lanjutkan ayat 7, sebab rahasia kedurhakaan sudah mulai bekerja. Hanya saja saat ini masih ada yang menahan. Nah, jadi 2 kali disebut, ya. Di ayat 6, sekarang kalian tahu apa yang menahan dia. Nah, yang di ayat 6 ini saya matikan dulu CT-nya biar lebih. Oh, sorry, saya belum tampilkan ini, ya. Saya belum tampilkan Alkitabnya. Oke, jadi ayat yang ke-6. Dan sekarang kalian tahu apa yang menahan dia itu. Ini sini, ya. Sehingga ia baru akan disingkapkan pada waktunya sendiri. Nah, apa yang menahan dia itu di ayat 6 berbicara dari berasal dari kata to katekon. Makanya ya kita terjemahkan pakai apa. Ya, apa yang menahan. Jadi kayak karena to katekon ini adalah bentuk netral, makanya ada artikel to di situ kan, yang menahan. Ya, jadi kainun dan sekarang yang menahan kalian sudah tahu oidate. Ya. Kainun dan sekarang to katekon yang menahan kalian sudah tahu. Jadi kalian sudah tahu apa yang menahan. Apa yang menahan. Ya. Tapi perhatikan di ayat 7, sebab rahasia kedurhakaan, rahasia kedurhakaan sudah mulai bekerja. Hanya saja saat ini masih ada yang menahan. Nah, jadi kalau di ayat 7 ini dari kata ho katekon di sini. Jadi dalam bentuk maskulin. Ya, kata dasarnya sama yaitu kateko. Ya, kateko, cuman dari ayat 7 dia pakai bentuk maskulin di sini, ho katekon. Ya, dan di ayat yang ke-6 to katekon. Di sini bentuk netral. Jadi ayat 6 bicara bahwa ada sesuatu yang menahan, bentuk netral, kota katekon, to katekon, sorry. Kemudian ayat 7 berbicara mengenai ada yang menahan di sini, ya. Yaitu ho katekon pakai bentuk maskulin. Nah, ini cukup aneh, ya, cukup aneh ya, kalau kita tidak paham jawabannya. Tapi jawabannya adalah bahwa yang menahan ini mengacu kepada Roh Kudus. Ini cocok sekali. Ya. Roh Kudus memang bisa diacu memakai gender netral, bisa juga diacu dengan memakai gender maskulin. Ya. Dia bisa diacu dengan gender netral karena kata roh dalam bahasa Yunani yaitu pneuma itu adalah dalam bentuk netral. Ya, karena kata pneuma sudah dalam bentuk netral, maka mengacu kepada roh bisa memakai netral. Tetapi Roh Kudus juga sering diacu memakai maskulin, ya, karena Roh Kudus adalah pribadi, bahkan pribadi Allah. Maka Roh Kudus juga bisa diacu dengan memakai gender maskulin. Ya. Nah, oleh karena itu jawabannya adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang masih menahan sehingga rahasia kedurjanaan itu yang sudah mulai bekerja belum
menyatakan dirinya. Ya, Roh Antikristus belum berkuasa penuh dan lain sebagainya. Ini adalah peran Roh Kudus untuk menahan kejahatan di dunia ini. Ya. Dan walaupun kita melihat bahwa ada penurunan moral dan lain sebagainya di sekeliling kita, kita merasa demikian. Namun itu akan jauh-jauh lebih parah lagi kalau bukan kerja Roh Kudus untuk menahan kejahatan gitu. Nah, salah satu cara Roh Kudus menahan kejahatan adalah dengan melalui orang-orang percaya yang ada di dunia ini. Ya, karena orang percaya disebut sebagai terang dan garam dunia, terang dunia. Ya, garam salah satu fungsinya adalah mensterilkan, ya, dan dia mengawetkan. Ya, jadi garam menjaga agar suatu daging misalnya atau makanan lain, ya, dia tetap fresh, dia tidak mudah busuk dan sebagainya. Itu salah satu peran dari garam. Dan orang percaya disebut sebagai garam dunia, terang dunia. Ya, jadi adanya orang percaya di dunia ini sangat-sangat menahan kejahatan supaya tidak maksimal. Ya, nah, itu adalah peran kita, di mana kita bisa bersuara dan kita bersaksi dan lain sebagainya. Nah, demikian juga Roh Kudus akan diambil, ya kan? Makanya kadang-kadang orang berkata, kalau ini Roh Kudus, bagaimana mungkin caranya Roh Kudus disingkirkan? Ya, katanya kan ada hingga saatnya disingkirkan pergi. Roh Kudus kan tidak mungkin disingkirkan. Ya, memang benar. Roh Kudus sendiri tidak mungkin disingkirkan. Tetapi kita bilang bahwa orang percaya bisa disingkirkan, sehingga Roh Kudus yang diam di dalam hati orang percaya ini ya ikut tersingkir ketika orang percayanya tersingkir. Nah, itu akan terjadi pada saat pengangkatan atau rapture. Ya, sehingga kita percaya yang apa yang kita sebut sebagai pengangkatan yang pre-tribulasi atau sebelum masa tribulasi. Ya. Oke, baik. Ya, balik lagi ke sini. Ya, jadi kita masuk sekarang ke poin C di sini ya, masuk ke poin C. Pekerjaan Roh Kudus dalam hubungannya dengan dispensasi perjanjian lama. Dan ini terutama berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan orang-orang percaya di perjanjian lama. Jadi Roh Kudus berperan dalam hal keselamatan di perjanjian lama. Nah, banyak orang salah kaprah, dia berpikir bahwa Roh Kudus baru bekerja di perjanjian baru. Tentu tidak, ya. Roh Kudus sudah bekerja di perjanjian lama. Walaupun nanti kita akan lihat kerja Roh Kudus di perjanjian lama dengan kerja Roh Kudus di perjanjian baru ada perbedaan yang krusial juga, gitu ya. Makanya waktu Yesus di muka bumi ini dia berkata bahwa aku akan mengirim Roh Kudus datang kepada kalian, gitu. Jadi ada pengertian tertentu di mana Roh Kudus belum datang. Belum datang di sini maksudnya ada pelayanan Roh Kudus tertentu yang belum dimulai. Karena Roh Kudus sebagai Allah ya tentu dia sudah ada di dunia dari kapan-kapan. Begitu. Nah, tetapi memang coba kita lihat dulu pelayanan Roh Kudus di perjanjian lama itu apa sih, gitu kan? Nah, satu misalnya Roh Kudus ya, atau ini dulu keselamatan dalam perjanjian lama itu memerlukan Roh Kudus dan kasih karunia juga. Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-16. Setelah mengetahui bahwa manusia tidak dibenarkan karena perbuatan-perbuatan hukum, melainkan melalui iman dalam Yesus Kristus, maka kami telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan karena pekerjaan-pekerjaan hukum. Sebab tidak ada daging yang akan dibenarkan karena pekerjaan hukum. Jadi
ada suatu kesesatan, ya, kesesatan atau kesalahan kita bilang, yang mengajarkan bahwa ya jalan keselamatan, jadi ini kita bilang dispensasionalisme. Nah, ini harus diperbesar lagi ya. Ya. Oke. Yang salah. Nah, jadi dispensasionalisme, kita juga percaya dispensasionalisme. Tapi ada dispensasionalisme yang salah, ya, yang mengajarkan jalan keselamatan yang berbeda-beda di setiap zaman. Ya, contohnya yang populer misalnya satu, mereka mengajarkan di PL, ya, manusia diselamatkan melalui usaha katanya. Lalu di PB, manusia diselamatkan melalui kasih karunia katanya. Ya. Nanti masuk di tribulasi, balik lagi katanya. Ya, manusia diselamatkan melalui usaha lagi. Ya, jadi ini adalah yang diajarkan oleh sebagian orang yang mengaku diri dispensasionalis. Ya, tapi kita bilang ini salah. Ya, ini salah total. Karena kalau manusia bisa diselamatkan melalui usahanya sendiri, ya ngapain perlu Tuhan Yesus datang begitu kan? Untuk mati di kayu salib begitu, tidak perlu. Silahkan dari awal sampai akhir melalui usahanya saja begitu. Tapi tidak, ya. Satu-satunya cara manusia bisa diselamatkan adalah melalui kasih karunia. Dan itu benar di PL maupun di PB, dan memerlukan iman, gitu ya. Jadi dispensasionalisme yang benar itu mengatakan bahwa keselamatan selalu ya adalah karena kasih karunia melalui iman. Ya, hanya saja konten ya iman yang benar ya berkembang dari zaman ke zaman. Misalnya di Taman Eden dulu, ya, iman yang benar adalah mengenai ya, tidak makan dari buah ya, atau percaya kata-kata Allah. Ya, percaya ya peringatan Allah untuk tidak makan buah itu. Contoh ya. Nah, kemudian selanjutnya lagi ya mungkin setelah itu ya intinya ya, saya garis bawahi ya, misalnya di zaman PL lah gitu ya. Percaya pada janji penyelamatan Allah. Ya, percaya pada janji penyelamatan Allah. Nah, ini memang kita sederhanakan ya karena kita bisa lacak lagi di dalam PL itu kan luas ya, panjang waktunya. Bahwa sambil tiap-tiap orang ya, contohnya Abraham. Abraham percaya bahwa Allah akan memberikan dia anak. Dan di dalam Kejadian pasal 15 ketika Abraham percaya itu ya, dikatakan Tuhan menghitungnya sebagai kebenaran. Tuhan menghitungnya sebagai kebenaran. Dan sehingga ya kita bilang bahwa kenapa Abraham percaya Allah akan kasih dia anak, hubungannya apa? Kenapa dia diselamatkan? Karena itu kan. Ya karena jalan keselamatan Allah adalah melalui anaknya itu sebenarnya. Ya, kita tidak bisa
menduga-duga sih seberapa ngerti Abraham tentang semuanya. Ya, tapi ingat bahwa Tuhan sudah kasih tahu Abraham, melalui keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, jadi bisa jadi Abraham juga sudah paham bahwa Tuhan akan mendatangkan sesuatu melalui dirinya, ya, mendatangkan keselamatan kepada bangsa-bangsa melalui dirinya, gitu, dan terutama melalui keturunannya. Ya, sehingga ketika Abraham ragu bahwa aku kan sudah tua, istriku sudah tua, itu ada di Kejadian pasal 15. Tapi Tuhan menguatkan dia. Tuhan bilang, coba kamu keluar dari tenda, kamu lihat bintang-bintang di langit, ya kan? Ada berapa banyak? Dan sebanyak itulah keturunanmu nanti. Lalu teks berkata, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Gitu. Nah, ya, jadi itu sangat spesifik di situ kan, sangat spesifik janji mengenai anak. Tapi anak Abraham ini tidak sembarang anak, karena melalui keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, Tuhan bilang. Jadi terkait di situ adalah keselamatan sebenarnya. Ya, dan oleh karena itu, ya Tuhan menghitung sebagai kebenaran, ya, karena Abraham percaya pada janji penyelamatan Allah yang melalui keturunannya. Gitu. Ya, dan informasi terus ditambahkan dari zaman ke zaman, tetapi orang beriman mempercayai itu. Ya, nah, kemudian kalau kita bilang di zaman gereja atau PL atau PB, maksudnya ya, kita percaya ya kepada ya Yesus, ya juru selamat yang sudah datang. Ya, pada Yesus juru selamat yang sudah datang. Ya, jadi di PL percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan. Belum tahu namanya Yesus, ya, tapi sudah tahu bahwa akan ada penyelamatan dari Tuhan, ya, dan akan ada juru selamat dan lain sebagainya. Itu juga digambarkan melalui penyembelihan domba dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sekarang di zaman PB sekarang ini, kita harus percaya kita karena sudah disingkapkan. Maka kita percaya kepada Yesus, begitu. Juru selamat yang sudah datang itu. Oke, ya. Lanjut lagi di sini. Nah, sehingga dalam Perjanjian Lama, ya dikatakan bahwa Roh Kudus menarik orang. Roh Kudus menarik manusia untuk percaya kepada juru selamat yang akan datang. Ya. Misalnya, ya, dan ini dalam kerja umum Roh Kudus juga. Dalam Kejadian pasal 6 ayatnya yang ketiga, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Kejadian pasal 6 di sini adalah sebelum kisah tentang air bah. Dan manusia waktu itu melakukan kejahatan di sini, ya. Ya, misalnya ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, jadi ada kejahatan besar, dan Tuhan berencana untuk mendatangkan air bah, ya, suatu banjir yang super besar. Dan sebelum itu Tuhan mengatakan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam diri manusia. Nah, sebenarnya kata tinggal di dalam diri manusia ini, ya, ini berasal dari kata Ibrani, ya, yadon di sini, ya, yadon atau dun dari din, ya, dan ini bisa diterjemahkan bergumul juga, ya. Makanya dalam KJV diterjemahkan, my spirit shall not always strive, ya, shall not always strive, tidak akan selalu bergumul atau ya berjuang di dalam diri manusia, begitu. Nah, jadi pertanyaannya adalah
bergumul atau berjuang ini dalam hal apa, begitu kan? Ya tentunya maksudnya adalah bahwa Roh Kudus waktu itu masih mencoba menarik manusia, ya menarik manusia untuk membuat mereka bertobat dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mengatakan bahwa ada batas waktunya, gitu. Sehingga umurnya akan 120 tahun di sini. Nah, ini ada beberapa ini ya, penafsiran. Dan sebagian orang berkata Tuhan memberikan batas atas untuk umur manusia itu 120 tahun. Tapi itu sepertinya tidak benar karena masih ada banyak manusia yang hidup lebih dari 120 tahun setelah ini. Musa sendiri saja 120, tapi yang sebelum Musa kan banyak. Abraham 175 tahun, Ishak 180, Yakub 147 tahun, ya, dan tentu banyak yang lain lagi. Jadi bukan penafsirannya tidaklah mungkin bahwa Tuhan itu istilahnya membatasi umur manusia sampai 120 saja. Tapi ini mengacu kepada lamanya waktu sebelum air bah akan datang, gitu ya. Jadi Tuhan memberikan manusia waktu 120 tahun pada waktu itu sebelum datangnya air bah, begitu. Bagi mereka untuk bertobat kepada Tuhan dan lain sebagainya. Ya, jadi nah di situ Roh Tuhan ya kan dalam kesempatan bertobat itu Roh Tuhan bergumul dengan manusia, ya, strive with man katanya. Jadi, nah, berarti menarik manusia untuk percaya kepada Tuhan supaya tidak binasa begitu. Coba kita lihat lagi di dalam Kisah Rasul 7 ayatnya yang ke-51. Sorry. Ya, ini dalam konteks khotbahnya Stefanus. Dan dia berkata, "Hai orang-orang yang keras leher dan tidak bersunat hati dan telinga. Kalian selalu menentang Roh Kudus, sebagaimana bapak-bapak kalian, demikian juga kalian." Jadi, selalu menentang Roh Kudus. Jadi, Roh Kudus mau mereka melakukan sesuatu, tapi mereka menentangnya. Begitu. Mereka menentangnya, gitu ya. Jadi, dan ini adalah ayat-ayat yang sangat tidak cocok dengan apa yang kita sebut sebagai Calvinisme, ya. Karena di dalam Calvinisme, Tuhan sudah menentukan sebagian orang untuk binasa, ya, sebagian orang untuk selamat, begitu. Dan dalam Calvinisme sebenarnya Tuhan tidak benar-benar ingin orang-orang yang dia tentukan binasa ini untuk percaya. Gitu. Tuhan tidak benar-benar ingin itu. Karena Tuhan telah menentukan mereka untuk binasa dari awalnya secara tanpa syarat, gitu, ya. Maka kita katakan bahwa ini bertentangan dengan ayat-ayat seperti ini, di mana kesannya adalah Roh Kudus ingin, ya, dan menarik mereka untuk diselamatkan, bahkan dari zaman bapak-bapak kalian, dari zaman Perjanjian Lama di sini. Ya. Tapi manusianya yang tidak mau, manusianya yang selalu menentang Roh Kudus. Oke, kita balik lagi ke diktat kita. Dan kita lihat di sini poin B, ya. Roh Kudus belum tinggal dalam hati orang percaya pada waktu itu. Jadi manusia di Perjanjian Lama bisa diselamatkan dan Roh Kudus akan menolong dia, ya, tetapi Roh Kudus tidak tinggal di dalam hati orang percaya waktu itu. Dan dari mana kita tahu ini? Dari banyak hal, ya, dari baik perikop-perikop Perjanjian Lama maupun perikop-perikop Perjanjian Baru. Misalnya, dari perikop-perikop Perjanjian Lama itu sendiri, misalnya kita buka di dalam Yehezkiel pasal 36, yaitu dinubuatkan bahwa suatu hari nanti Roh Kudus akan tinggal dalam hati manusia. Okay.
Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan padamu hati yang taat. Ini menggambarkan ini ya, kelahiran kembali sebenarnya, menggambarkan kelahiran kembali. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, ya, dan ya Roh Kudus diam di dalam batin atau hati manusia. Ini dinubuatkan, ini suatu janji, dan kalau ini suatu janji Tuhan, ya maka ini berarti belum terjadi pada masa itu. Ya, jadi di masa Perjanjian Lama, Roh Kudus belum tinggal di dalam hati manusia, gitu ya. Oke, dan dari sisi Perjanjian Baru kita juga mendapatkan ini di Yohanes 14 ayat 17 contohnya. Yohanes 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran, ini nama lain dari Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerimanya, sebab dunia tidak melihat dia, dan juga tidak mengenal dia. Tetapi kalian mengenal dia, sebab ia sedang tinggal bersama kalian. Ya, sedang tinggal bersama kalian, dan akan berada di dalam kalian. Jadi perhatikan ada perbedaan tenses di sini. Ada yang sedang dia lakukan, dan ada yang akan dia lakukan. Ya. Sedang itu apa? Sedang itu, ingat waktu Tuhan Yesus mengucapkan ini, kan Roh Kudus belum dicurahkan. Gitu. Jadi belum masuk, walaupun kita sudah masuk ke masa perantaraan ya, masa perantara antara PL dan PB di situ ya, dan sebenarnya sudah masuk ke masa gereja, tapi belum semua berkat-berkat masa gereja itu dimulai. Gitu. Ya, sebab ia sedang tinggal bersama kalian, katanya di sini. Sedang di sini ya. Nah, itu pada saat itu di mana Roh Kudus belum di ini sedang. Jadi ini masih seperti di PL. Di PL Roh Kudus bersama atau menyertai orang percaya, tapi tidak di dalam, tinggal di dalam di sini ya. Kayak dalam KJV ya, he dwelleth with you, nggak masalah ya. Ini dari kata parhumin, par itu bersama. Parhumin meni, ia tinggal bersama kalian. Kai, estai ini future di sini. Dia akan berada di dalam kalian. En humin di sini. Shall be in you. Ya, jadi ini menunggu kapan? Menunggu datangnya Roh Kudus. Nah, ini terlihat juga di dalam Yohanes 7, misalnya ayat yang ke-38. Nah, barang siapa percaya kepadaku, sama seperti yang kitab suci katakan, sungai-sungai air kehidupan akan mengalir keluar dari hatinya. Akan ya, sekali lagi ya, akan mengalir keluar dari hatinya. Tetapi hal ini ia katakan tentang roh yang akan, sekali lagi, akan diterima orang-orang yang percaya kepadanya. Sebab Roh Kudus belum datang. Ya, belum datang. Karena Yesus masih belum dipermuliakan. Tanya di sini. Oke, baik. Ya, dan kita balik lagi ke sini. Kita coba break sebentar. Dan kita break sekitar 5 menitan. Nanti kita akan kembali lagi. Saya akan pause recording terlebih dahulu. Baik. Oke, dan setelah kita selesai dari break sebentar tadi, kita lanjutkan lagi. Kita sedang membahas pelayanan Roh Kudus atau pekerjaan Roh Kudus di dalam dispensasi Perjanjian Lama. Dan dalam hal keselamatan, kerja Roh Kudus diperlukan ya, baik di PL maupun di PB. Roh Kuduslah yang menarik orang kepada Tuhan dan bergumul dalam hati manusia, yang menginsafkan akan dosa dan lain sebagainya. Ya, sekalipun di dalam masa Perjanjian Lama, Roh Kudus belum tinggal dalam hati orang percaya pada waktu itu. Ya. Dan kalau Roh Kudus belum tinggal dalam hati orang percaya,
Tetapi bukan berarti tidak ada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus menyertai orang percaya. Nah, mungkin kita bilang, apa ya bedanya? Apa bedanya Roh Kudus menyertai orang percaya dengan tinggal dalam hati orang percaya? Nah, di sini kita bilang bahwa itu kita kita sulit juga untuk menyatakan apa bedanya. Tetapi menurut firman Tuhan ada bedanya. Karena salah satu bedanya adalah sepertinya bahwa di dalam Perjanjian Lama Roh Kudus itu bisa apa ya, bisa pergi dari seseorang gitu. Karena terutama kerja Roh Kudus nanti ada kaitannya juga dengan pelayanan. Nah, jadi coba kita langsung masuk di sini. Ada hubungan dengan pelayanan. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus itu dilambangkan dengan minyak, ya, dan manusia-manusia atau orang-orang yang melayani Tuhan dalam kapasitas-kapasitas tertentu, terutama sebagai raja, sebagai imam, dan sebagai nabi, itu mereka diurapi untuk melambangkan bahwa sekarang Roh Kudus menyertai mereka dalam pelayanan mereka. Ya. Dan ada 28 kali dikatakan Roh Tuhan datang atau turun atas seseorang. Coba kita lihat beberapa contohnya, misalnya Bezalel. Ya, ini mungkin nggak perlu saya tayangkan Alkitabnya ya. Saya bacakan saja, saya nggak akan tayangkan Alkitabnya on screen karena terutama untuk Perjanjian Lama tidak beda kan. Kita belum terjemahkan Perjanjian Lama, kita baru menerjemahkan Perjanjian Baru di sini. Dan di Keluaran 35 ayat 30 berkatalah Musa pada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah. Jadi, dan ini adalah untuk memperlengkapi Bezaleel supaya dia mampu untuk membuat kemah suci atau tenda suci, tenda pertemuan, dan segala perkakasnya, segala perabot yang diperlukan, ya, jadi baik tendanya itu sendiri, tabut perjanjiannya, mesbah bakaran, mesbah ukupan, meja sajian, kandil, dan mungkin peralatan-peralatan lain lagi. Ya, jadi Tuhan memenuhi Bezaleel dengan Roh Kudus. Kemudian Zakaria, kita melihat Zakaria di Lukas 1 ayat 41. Dan waktu walaupun ini tercatat dalam Injil Lukas, tapi ini masih masa Perjanjian Lama yang jelas ya. Ini masih masa Perjanjian Lama karena Yohanes Pembaptis saja belum lahir di situ. Dan di Lukas 1 ayat 41 ini sebenarnya malah Elisabeth, malah istrinya yang disebut di sini. Dan terjadilah ketika Elisabeth mendengar salam Maria, bayi dalam kandungannya melompat dan Elisabeth dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu di ayat yang ke-41, sedangkan di ayat yang ke-67, masih di pasal yang sama, masih di Lukas 1, dikatakan kemudian Zakaria ayahnya dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, dipenuhi oleh Roh Kudus dan ia bernubuat. Nah, jadi ya itu juga contoh orang yang ini. Nah, kemudian di Bilangan 11 ayat 17. Nah, di sini konteksnya adalah Tuhan berbicara kepada Musa, dan Musa sempat mengeluh kepada Tuhan bahwa ini cuman dia sendiri saja yang menanggung gitu, karena orang Israel semua mengeluh kepada Musa, bersungut-sungut kepada Musa dan sebagainya. Dan Musa bilang di ayat yang ke-15, di ayat 14, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian padaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celah ke aku. Dan sebagai jawaban, Tuhan suruh Musa mengumpulkan 70 orang tua-tua di Israel, dan Tuhan bilang di ayat 17, maka aku akan turun dan berbicara dengan kau di sana. Sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan kau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Jadi jelas sekali
Roh Kudus diperlukan ya di dalam kepemimpinan, jabatan kepemimpinan untuk bangsa Israel waktu itu. Dan karena Musa ingin agar ada orang-orang lain yang berdiri bersama dengan dia untuk istilahnya menanggung beban itu, maka Tuhan bilang, oke, 70 orang tua-tua, dan aku akan, ya maksudnya mereka akan disertai Roh Kudus juga, sama seperti Roh Kudus yang menyertai Musa. Ya, kalau dikatakan lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Nah, kata sebagian di sini ini juga apa ya, agak-agak sedikit penafsiran juga sih. Di LI kan bilang gini, ini kayaknya harus saya tayangkan ya, biar lebih jelas. Yang satu ini. Oke. Dan Tuhan bilang begini, maka aku akan turun dan berbicara dengan kau di sana, lalu sebagian dari roh yang hingga padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Jadi kalau cara LI menerjemahkannya seolah-olah Roh Kudus itu lalu ada takarannya, gitu kan, ada takarannya, dan ketika Tuhan ambil sebagian dari Musa, berarti Musa tinggal tersisa sedikit begitu. Tersisa sedikit dan kayak disebar kepada yang lain, gitu kan. Nah, tetapi sebenarnya kata sebagian di situ itu penafsiran, ya. Dan tanpa kata sebagian itu bisa. Jadi misalnya gini, lalu dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil, ya dari roh yang, jadi ya seperti di dalam ini ya, di dalam KJV, and I will take of the spirit which is upon thee. I will take of the spirit which is upon thee, and will put it upon them. Ya, jadi karena Roh Kudus itu bukan seperti air atau benda fisik yang ada takarannya sebenarnya, atau ada maksudnya ada bisa dibagi-bagi menjadi berapa begitu. Ya, melainkan ya Roh Kudus itu ya pribadi dan Tuhan akan ambil dari Roh Kudusnya yang ada pada Musa lalu akan diberikan juga. Jadi bukan berarti kayak bagian Musa itu kayak dikurangin begitu. Oke, jadi itu cukup jelas ya karena dalam bahasa aslinya dia pakai min, kan min haruak, ya min haruak asyir aleka, dari roh yang atasmu, wasamti, dan aku akan mengambil, ya kan? Aku akan mengambil di sini. Atau menaruh, samti ya, menaruh. Ya, atsalta di sini aku akan mengambil aku akan menaruh atas mereka di sini ya. Oke. Lanjut lagi. Masih di pasal yang sama, ayat 25, itu adalah penggenapan dari apa yang Tuhan katakan di ayat 17 sebenarnya. Oke, kemudian contoh lain lagi, Nehemia 9 ayat 20. Dan kau memberikan pada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Ya, ini bicara mengenai orang Israel di padang gurun. Tuhan memberikan roh yang baik kepada mereka. Oke, kemudian Yesaya 63 ayat 11. Ayat 10 berkata, tapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Lalu teringatlah mereka pada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Katanya sini ya. Ya. Ya, jadi dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka. Mungkin ada yang bertanya, loh ini kan
dipel ya, dipel dan Roh Kudus ada dalam hati manusia gitu ya. Tapi dalam pengertian menyertai gitu ya, belum suatu tinggal yang permanen yang disebut memeteraikan. Nah, itu adalah sesuatu yang perjanjian baru di situ. Nah, ini ada kaitannya dengan tadi ada satu ayat yang belum kita buka, yaitu di dalam ini Mazmur 51 ayat 13. Nah, ini menggarisbawahi perbedaan antara apa yang terjadi di PL, pelayanan Roh Kudus di PL dengan pelayanan Roh Kudus di PB. Kita lihat di sini Mazmur pasal 51 ini adalah dalam pengakuan dosanya Daud. Oke, dan kita lihat yang di mana ya? Kita lihat yang di sini aja deh. Oke, kalau di KJV itu di ayat 11. Kalau di LAI ayat 13. Jadi beda 2 ayat karena judulnya lumayan panjang untuk Mazmur yang satu ini. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Nah, ini pada waktu Daud jatuh dalam dosa, ditegur oleh Nabi Nathan, kemudian dia berdoa seperti ini kepada Tuhan, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Gitu. Nah, ini karena dia masih di zaman perjanjian lama, dan ingat Roh Kudus menyertai Daud, karena Daud adalah raja, dia diurapi, ya, dan demikian juga Roh Kudus sempat menyertai Saul sebenarnya, ya. Tapi ketika Saul ditolak oleh Tuhan untuk menjadi raja, maka ya pengurapan Tuhan atas diri Saul sebenarnya dicabut begitu. Dan coba kita lihat di sini ya. Ya, di dalam 1 Samuel 16 ayat 14 ini padanannya dikatakan, tapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Nah, ini yang Daud doa sama Tuhan, Tuhan jangan sampai seperti itu, jangan sampai seperti Saul, ya, bahwa roh Tuhan mundur daripada Saul. Dan dalam kasus Saul malah itu digantikan, kalau kita baca di sini, sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, saya pernah ditanya tentunya, apa sih maksudnya roh jahat yang daripada Tuhan ini, gitu kan? Kenapa bisa ada roh jahat yang dari Tuhan? Ya, saya pernah ditanya juga seperti itu, ya. Dan tentu roh jahat ini adalah malaikat yang sudah jatuh dalam dosa, ya, anak buahnya iblis lah, gitu. Dan ketika roh Tuhan mundur dari para Saul, maka dia diganggu oleh anak buah iblis atau roh jahat atau malaikat-malaikat yang sudah memberontak. Dan itu dimungkinkan karena perlindungan Tuhan ditarik daripada Saul, ya, roh Tuhan mundur daripada dia. Nah, tetapi pertanyaannya kenapa disebut yang dari Tuhan? Itu kan yang dari Tuhan. Nah, kita harus paham bahwa di dalam Alkitab, terutama di Perjanjian Lama, apa yang Tuhan izinkan, ya, itu seringkali disampaikan dalam pengertian seolah-olah Tuhan melakukannya, begitu. Ya. Jadi ketika Tuhan mengizinkan sesuatu, kadang-kadang disampaikan dalam bahasa Tuhan melakukan sesuatu, begitu. Dan demikian juga roh jahat yang daripada Tuhan, maksudnya adalah roh jahat ini mau apa ya? Mau mengganggu Saul, dan tentunya dia perlu izin dari Tuhan. Dan Tuhan mengizinkannya. Ya. Nah, oleh karena itu roh jahat itu disebut dari Tuhan. Ya, kita bisa membayangkan mungkin peristiwa seperti yang di Ayub, ya, ketika iblis minta izin dari Tuhan untuk menyerang Ayub misalnya, dan Tuhan izinkan itu. Gitu. Dan Ayub memahami
Ya, dan berkali-kali dalam kitab Ayub, Ayub memahami bahwa oh tangan Tuhan melawan aku. Ya, padahal kan bukan bukan Tuhan yang secara langsung sebenarnya menghukum. Dan Tuhan memang tidak menghukum Ayub, tapi bukan Tuhan juga yang secara langsung menggerakkan misalnya iblis atau secara langsung menggerakkan penjahat-penjahat Kasdim atau ya apa istilahnya orang-orang yang menyerang Ayub lain sebagainya kan bukan Tuhan yang secara langsung dan itu sebenarnya adalah iblis yang menghasut mereka untuk melakukan semua itu. Tapi karena iblis diizinkan oleh Tuhan untuk melakukan itu, maka seringkali ada bahasa bahwa oh itu adalah dari Tuhan begitu istilahnya ya. Nah, ini uh, bisa kita gambarkan atau bisa kita pahami dengan cara yang sama di sini ya. Nah, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Gitu. Roh jahat yang daripada Tuhan artinya um, ya kita bisa berkata bahwa selama Tuhan tidak menarik rohnya, ya tentu roh-roh jahat ini kan tidak akan bisa mengganggu Saul. Gitu. Tapi karena Tuhan menarik rohnya, maka roh-roh jahat ini bisa menyerang Saul. Maka bisa juga dikatakan memang dengan kata lain, memang Tuhan mengizinkan itu dan di dalam pengertian tertentu memang yaitu karena Tuhan juga begitu. Ya, karena Tuhan bahwa roh jahat mengganggu Saul itu memang karena Tuhan dari sudut pandang tertentu ya, yaitu karena sebelum Tuhan menarik roh-rohnya tentu tentu roh-roh jahat ini tidak bisa menyerang Saul gitu. Ya. Nah, tetapi karena Tuhan menarik rohnya, menarik roh Tuhan, ya maka roh-roh jahat bisa menyerang Saul dan diizinkan Tuhan menyerang Saul. Gitu. Sehingga dalam kalimat bisa disebut roh jahat yang daripada Tuhan. Walaupun Tuhan bukan Tuhan yang kayak memprogram roh-roh jahat untuk menyerang Saul juga. Gitu ya. Dan tentu ya kita bicara dari sudut pandang roh jahat dan Tuhan, ya tentu ada sudut pandang tanggung jawab Saul ya, kesalahan Saul lah yang membuat Tuhan menarik berkat dia dari Saul di sini. Nah, ini ada di dalam perjanjian lama gitu. Nah, Daud yang tadi di dalam Mazmur 51 ayatnya yang ke-13 di sini kan. Nah, Daud kan juga melakukan kesalahan yang besar juga ya. Tapi dia bertobat dan dia berdoa pada Tuhan, janganlah membuang aku dari hadapanmu, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ya, sebagaimana yang terjadi pada diri Saul gitu. Tapi ini menggambarkan sekali lagi perbedaan antara pelayanan Roh Kudus PL dengan PB. Ya, di mana kalau di PB Roh Kudus itu menetap pada diri orang percaya, menetap pada diri orang yang diselamatkan, dimeteraikan, ya, dia dimeteraikan di situ. Nah, sedangkan di PL, ya ini bisa ditarik ketika seseorang gagal atau didiskualifikasi dari pelayanan tertentu, ya seperti yang terjadi dalam diri Saul dan yang Daud berdoa agar tidak terjadi pada dirinya, gitu. Oke, jadi ya, jadi kita lihat di sini itu adalah dalam hubungan dengan dispensasi perjanjian lama, ini ya. Tentu ada ayat-ayat lain yang bisa saja kita buka kalau kita mau, misalnya roh Tuhan datang atas Samson atau Samson, ya. Kemudian di Zakaria 4:6 ini juga ayat yang bagus, ya. Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Dan ini konteksnya adalah Nabi Zakaria adalah salah satu nabi yang Tuhan kirim kepada orang-orang Israel, orang Yahudi pasca pembuangan. Jadi setelah mereka dibuang ke Babel dan balik lagi ke negara Israel, ke tanah mereka, dan Tuhan mau mereka membangun kembali bait suci,
Tapi ada banyak tantangan di situ ya, banyak tantangan dan banyak dan mereka meragukan kemampuan mereka karena mereka ingat bahwa yang pertama mendirikan bait suci itu kan Salomo, Salomo raja yang begitu hebat dengan kekayaan yang luar biasa, hikmat yang luar biasa. Sedangkan siapa mereka gitu? Siapa mereka? Orang-orang kecil yang bahkan masih masih dijajah dan masih dikuasai oleh raja Persia gitu. Tapi Tuhan bilang, ya inilah firman Tuhan pada Zerubabel yang Tuhan percayakan, Tuhan perintahkan untuk membangun kembali baitnya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi kembali kita diingatkan bahwa terutama untuk pekerjaan Tuhan ya, untuk pekerjaan Tuhan ya, tetapi sebenarnya berlaku untuk semua yang lain juga. Jadi jangan mengecilkan peran Roh Kudus di dalam misalnya kita berbisnis. Ya, apakah kita berbisnis untuk kemuliaan Tuhan, gitu kan? Apakah kita berbisnis sambil kita serahkan itu kepada Roh Kudus? Nah, dan oleh karena itu kita juga tentunya menjalankan prinsip-prinsip bisnis yang cocok dengan firman Tuhan tentunya ya. Ya kita berbisnis ya atau kita bekerja ya kita tetap mengutamakan Tuhan, kita tidak apa ya, kita tidak karena bisnis kita atau karena pekerjaan kita jadi menjauh dari Tuhan misalnya, atau menjauh dari pertemuan jemaat. Ya kita tidak melakukan itu ya. Jadi dan kita mengandalkan Roh Kudus untuk hal-hal yang kita lakukan ya, semuanya yang lain gitu. Apalagi untuk pelayanan gitu kan, apalagi untuk pelayanan bagi yang memberitakan firman Tuhan, bagi yang memimpin jemaat atau membangun jemaat ya, betapa pentingnya ya peran Roh Kudus di dalam semua yang kita lakukan, termasuk yang masih kuliah ya, kita perlu Roh Kudus untuk yang masih belajar ya, untuk hikmat, untuk bisa menyelesaikan tugas lain sebagainya gitu. Oke. Selanjutnya lagi kita masuk di sini poin D ini ya, poin D. Peran Roh Kudus dalam hubungan dengan Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini dalam masa transisi antara PL penyanyian lama dengan masa dispensasi jemaat lokal di sini ya. Nah, jadi dia lahir dan ternyata Roh Kudus sangat berperan dalam kehidupan Yesus Kristus. Waktu Yesus Kristus di dunia ini. Nah, coba kita lihat misalnya pada saat inkarnasi dari Tuhan Yesus, ya, inkarnasi. Nah, kadang-kadang ada orang Kristen yang tidak paham atau kok ada inkarnasi ya, nah, karena orang Kristen sering mendengar mungkin istilah reinkarnasi. Ya, tapi inkarnasi secara literal, ya, itu dalam, karnasi, karnal, jadi dalam daging sebenarnya. Jadi inkarnasi itu berarti datang dalam daging. Nah ini biasanya mengacu kepada lahirnya seseorang. Jadi kapan kita datang dalam daging? Yaitu ketika kita dibuahi, ya, dan kita lahir, ya, artinya kita menjadi janin dalam rahim ibu kita, lalu kita kemudian lahir, ya maka itu adalah inkarnasi. Dan Kristus datang dalam daging, gitu kan? Nah, reinkarnasi itu berarti datang dalam daging lagi, begitu deh. Nah, kita tidak percaya reinkarnasi. Kita tidak percaya reinkarnasi karena Alkitab berkata bagi manusia ditetapkan untuk mati satu kali, sedangkan dalam konsep reinkarnasi, yaitu konsep karma dalam agama-agama yang non-Kristen sebagian, di mana mereka mengajarkan ya kalau kita mati maka kita akan dilahirkan kembali. Nah, dilahirkan kembalinya tergantung karma kita. Tergantung karma kita. Nah, sehingga istilah karma ini juga janganlah kita pakai sebagai orang Kristen sebenarnya. Karena karma juga nggak ada dalam Alkitabnya. Tapi sangat sangat jamak atau sangat sering sekarang di ya dunia medsos atau di pergaulan lah. Di pergaulan di mana konsep karma itu sudah banyak dipakai oleh orang ya, dan bukan hanya oleh orang bukan hanya oleh orang agama tertentu, tapi banyak orang pakai misalnya, wah nanti kamu kena karma, begitu kan? Jadi dan itu sering dikaitkan, maksudnya gini,
karma itu dikaitkan jadi suatu kepercayaan bahwa nanti kamu kena balasannya, nanti kamu kena batunya. Itu kalau karma karma buruk ya. Atau bisa juga, oh kalau kamu banyak-banyak berbuat baik, nanti ada karma karma baik gitu. Tetapi kita sebagai orang Kristen jangan memakai istilah karma sebenarnya. Kita jangan memakai istilah karma, karena terkait dalam istilah karma itu, konsep bukan hanya di hidup ini, ya, tapi dalam konsep karma itu ada konsep di kelahiran yang berikutnya gitu. Jadi karma itu numpuknya itu justru di kelahiran yang berikutnya begitu. Jadi ketika reinkarnasi itu gitu, reinkarnasi ya. Jadi um, ya kalau kamu banyak-banyak berbuat baik lain sebagainya, maka dalam kelahiran yang selanjutnya kamu akan lahir ke suatu situasi yang lebih baik ya, ke makhluk yang lebih tinggi gitu kan. Dan kalau masih sama manusia pun manusia yang um, lahirnya aja udah enak lah istilahnya begitu. Nah, sehingga dalam konsep mereka itu sering seperti itu. Kalau misalnya ada seseorang karmanya bagus, bisa jadi lahirnya misalnya di keluarga yang sudah mapan atau kaya raya atau keluarga yang inilah pokoknya ya. Dan atau kalau karmanya buruk ya dia bisa lahirnya ya jelek, misalnya lahirnya cacat. Ya nanti kadang-kadang dia salahkannya, oh mungkin ini karma dari kehidupan yang lalu-lalu begitu, lain sebagainya. Nah, jadi um, ya itu konsep karma. Oleh karena itu kita tidak memakai karma, walaupun orang Kristen tentu kita percaya bahwa Tuhan akan membalas kebaikan dan akan membalas kejahatan juga. Jadi kita bukan bergantung pada suatu apa ya, kuasa yang impersonal yang membagi-bagikan karma kepada orang gitu, tidak. Kita percaya kepada Allah yang pribadi yang menjadi hakim semua orang dan bisa membalaskan kepada semua orang sesuai dengan pekerjaannya. Ya kita bilang kita percaya akan hukum tabur tuai yang Tuhan juga Tuhan ajarkan. Ya dalam Galatia apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya dan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan juga. Apa yang kamu ingin orang perbuat padamu, perbuatlah kepada orang lain demikian. Jadi kalau kita berbuat jahat pada orang, ya dengan kata lain kita bisa menuai juga itu menuai juga perlakuan jahat kepada diri kita sebenarnya gitu ya. Oke, tapi itu sudah sedikit menyimpang karena kita masuk ke reinkarnasi ya. Tapi ini kita diinkarnasi, jadi Yesus Kristus datang dalam daging. Tadi muter-muter sebentar ke tempat-tempat lain. Kita bicara mengenai peran Kristus di sini, peran Roh Kudus sorry maksudnya. Peran Roh Kudus sangat penting sekali. Inkarnasi kan Yesus datang menjadi daging. Dan yang menjadi pertanyaan adalah kok bisa ya kok bisa Yesus datang ya, masuk dalam rahim Maria dan dia adalah seorang perawan katanya di sini. Dan waktu malaikat Gabriel datang kasih tahu Maria, Maria kamu akan mengandung, dan Maria bingung loh kok saya kan belum mengenal laki-laki katanya ya. Dan walaupun mereka hidup 2000 tahun yang lalu kan mereka bukan bodoh ya. Nah, saya rasa manusia dari zaman dulu juga sudah tahu bahwa kalau mau punya anak diperlukan laki-laki dan perempuan dan mereka perlu uh, berhubungan suami istri istilahnya gitu. Sedangkan si Maria ini kan belum, walaupun dia sudah bertunangan ya, tapi dia belum. Nah, jawaban malaikat di Lukas 1 ayat 35, maka malaikat itu menjawab ya berkata kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Ya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa yang maha tinggi akan menaungimu. Oleh sebab itu juga yang kudus yang akan lahir dari engkau akan disebut putra Allah. Ya. Oke, jadi biasanya agar terjadinya bayi di dalam kandungan itu diperlukan benih laki-laki atau kita sebut sperma yang akan masuk ke dalam perempuan, kemudian membuahi sel telur, dan di situ akhirnya menjadi yang kita sebut zigot ya atau embrio yang kemudian akan menempel pada rahim dan akhirnya disitulah kehamilan di situ. Namun dalam kasus ini tidak ada benih laki-laki. Namun apa yang terjadi ya Roh Kudus bekerja di situ ya.
Roh Kudus bekerja dan teknisnya kita tidak tahu caranya. Dan ada perdebatan nih, ada perdebatan apakah Roh Kudus memakai ovumnya Maria, ya, atau sel telur Maria, atau tidak sama sekali memakai ovum Maria. Ya, ada banyak perdebatan di situ. Dan saya berkata bahwa Alkitab tidak nyatakan secara absolut, jadi kita tidak perlu tebak-tebak juga apakah Roh Kudus memakai ovumnya, sel telurnya Maria atau tidak. Ya, ya, tapi yang jelas Roh Kudus bekerja di situ. Ya. Oke, nomor 2, kita melihat lagi Roh Kudus bekerja pada saat pembaptisan Yesus. Nah, tentu di antara itu semua dari lahir sampai dengan pembaptisan kan waktunya cukup panjang dalam ukuran manusia, ada sekitar 30 tahun. Karena kita tahu bahwa Yesus mulai melayani kira-kira umur 30. Jadi ada waktu yang panjang di situ ya, waktu yang panjang. Tapi semua Injil, empat Injil ada mencatat ini. Saya akan bacakan satu saja secara apa ini, perwakilan gitu ya. Dan setelah diselamkan, Yesus segera naik dari air itu, dan lihatlah langit terbuka ke atas dia. Oke ya. Dan ia melihat Roh Allah turun seperti seekor burung merpati dan hinggap padanya. Oke, jadi dan Roh Allah ya turun seperti burung merpati hinggap pada diri Yesus Kristus pada saat pembaptisannya. Ya, dan ini adalah hal yang penting, dan tiap-tiap Injil ada mencatat ini, empat-empatnya. Dan terutama penting adalah ini adalah pengurapan pada diri Yesus Kristus. Karena kita masih ingat bahwa Yesus kan disebut sebagai Kristus, Yesus Kristus, dan Kristus adalah bahasa Yunani yang sama dengan Mesias dalam Perjanjian Lama. Nah, apa arti Mesias atau Kristus? Artinya yang diurapi. Dan kita sering bilang bahwa Yesus adalah yang diurapi, sang yang diurapi, terutama karena dia memegang 3 jabatan itu sekaligus, yaitu dia adalah raja, dia adalah imam besar, dia adalah nabi di atas segala nabi, karena dia pegang 3 posisi ini sekaligus yang tidak bisa dilakukan di Perjanjian Lama ya. Perjanjian Lama tidak bisa karena raja dari keturunan Daud, ya, imam dari keturunan Lewi, Harun lebih spesifiknya lagi, ya nabi mau bisa siapa saja sih. Ya. Tapi tidak ada, ada juga dalam Perjanjian Lama ada orang yang nabi sekaligus raja, contohnya Daud ya, Daud nabi sekaligus raja, tapi tidak ada yang raja sekaligus imam gitu. Dan setahu saya juga tidak ada sih yang imam sekaligus nabi ya, saya tidak mengingat ada yang seperti itu. Tapi Yesus Kristus tiga-tiganya sekaligus. Namun pertanyaannya adalah, kalau titel dia adalah yang diurapi, kapan sebenarnya dia diurapi? Gitu kan? Kapan dia diurapi? Ya, kalau Daud diurapi, kita tahu waktu dia masih kecil diurapi oleh Salomo, ya, oleh Samuel maksud saya. Harun diurapi, ada kisahnya. Ya, itu di kitab Keluaran dia diurapi waktu dia diangkat menjadi imam besar. Yesus sendiri kapan diurapinya? Tidak ada tercatat. Lalu siapa yang mengurapi? Sekali lagi kan, siapa yang mengurapi? Ya, Harun waktu itu diurapi Musa yang tuangkan minyak sepertinya. Kemudian kalau Daud tadi sudah kita singgung itu Samuel, ya. Saul juga Samuel yang urapi. Salomo diurapi waktu itu oleh Imam Zadok, ya, bersama dengan Nabi Nathan dan lain-lainnya. Nah, Yesus siapa yang urapi? Gitu kan? Kapan dia diurapi? Nah, tidak ada catatan orang tuangkan minyak kepada Tuhan Yesus untuk pelayanannya selain perempuan yang mengurapi atau meminyaki kaki Tuhan Yesus. Tapi itu kan sudah mau mati waktu itu, sudah mau disalib dia. Ya. Nah, jawabannya Yesus diurapi itu ya pada saat dia dibaptis ini. Ya. Dan bukan dengan minyak, karena minyak itu hanya simbol. Kan kita sudah bahas. Minyak adalah simbol dari Roh Kudus. Ya. Oleh karena itu pengurapan Tuhan Yesus
Tidak perlu pakai minyak urapan itu, melainkan langsung pakai Roh Kudus, langsung langsung the real thing, kita bilangnya the real thing, atau yang benda, atau ya benda ya, atau hal ya, atau yang pokoknya yang aslinya lah, itu bukan simbolnya. Minyak itu kan hanya simbol. Jadi ketika Roh Kudus turun ke atas Tuhan Yesus saat dia dibaptis, itulah pengurapan. Ya, itulah pengurapan yang ada pada Tuhan Yesus untuk 3 jabatan sekaligus di sini ya, raja, imam, dan nabi. Oke, kemudian kita lihat lagi pada pekerjaan Kristus. Ya, pekerjaan Kristus, saya bacakan ayat-ayatnya. Sekali lagi kalian boleh buka sendiri ya, tapi saya bacakan yang terjemahan spesial sini ya. Kisah Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah telah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Nah, sekali lagi ya, ini menegaskan benar yang kita bilang tadi, bahwa ketika Roh Kudus turun ke atas Tuhan Yesus saat dibaptis, itulah saat pengurapan dia. Dan itu nyata di dalam Kisah Rasul 10 ayat 38, ya, bagaimana Allah telah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua yang tertindas oleh iblis, sebab Allah bersama dengan dia. Katanya di sini ya. Oke, ini jelas sekali dalam pekerjaan dia menyembuhkan orang segala macam, itu ada peran Roh Kudus. Yesaya 61 ada ayat 1 dan seterusnya, ini adalah nubuat tentang Yesus Kristus. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan lain sebagainya. Oke, sangat jelas sekali di sini ya. Matius 12 ayat 28. Namun jika dengan roh Allah aku mengusir setan-setan, maka kerajaan Allah telah datang atas kamu. Dan ini Tuhan Yesus menanggapi tuduhan orang-orang Farisi bahwa dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebub. Ya, dan Yesus bilang, oh iya, masa bisa begitu? Ya, berarti iblis terbagi-bagi dong. Ya, dan namun jika dengan roh Allah aku mengusir setan-setan. Jadi ini kembali menegaskan bahwa ingat, Tuhan Yesus itu kan sebenarnya dia Allah Maha Kuasa, gitu ya. Tapi ketika dia turun menjadi manusia, dia mengosongkan diri. Bukan berarti dia melepas keilahian, karena keilahian tidak bisa dilepas. Namun ada ya istilahnya privilege dia, ada yang tidak dia pakai istilahnya, begitu ya. Ada yang tidak dia pergunakan sepenuhnya. Nah, termasuk ya kemahakuasaan di sini ya. Dan lalu bagaimana Yesus melakukan berbagai mukjizat itu? Nah, itu adalah melalui kuasa Roh Kudus sebenarnya, gitu ya. Melalui kuasa Roh Kudus. Jadi, jika dengan Roh Allah aku mengusir setan-setan. Jadi, Yesus mengusir setan-setan adalah dengan Roh Kudus juga. Oke. Kemudian kita lanjut saja ya, pada saat kematian Tuhan Yesus. Ibrani 9 ayat 14. Tentu ini adalah momen yang paling penting di dalam ini ya. Saya bacakan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri tanpa cacat kepada Allah. Jadi Kristus mempersembahkan dirinya sendiri tanpa cacat, tapi oleh roh yang kekal. Oleh roh yang kekal, ya, mempersembahkan dirinya sendiri tanpa cacat. Nah, dan tentu pengorbanan Tuhan Yesus ya, tidak bisa diterima oleh Allah Bapa tanpa peran Roh Kudus juga di situ. Oke, pada kebangkitan Yesus kita sudah pernah bahas bahwa dalam kebangkitan Yesus itu ketiga pribadi Tritunggal, tiga-tiga terlibat. Bapa membangkitkan Yesus, itu paling banyak ayatnya. Yesus membangkitkan dirinya sendiri atau dikatakan Yesus bangkit. Ya. Itu juga ada ayatnya. Di Yohanes juga dikatakan bahwa aku menaruh nyawaku, aku bisa mengambilnya kembali. Ya. Tapi Roh Kudus membangkitkan Yesus juga ada ayatnya. Roma 8 ayat 11.
Tapi jika roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kalian, ya, maka Ia yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuh kalian yang fana itu melalui rohnya yang tinggal di dalam kalian. Oke, dan kemudian ada pasca kebangkitan. Kita lihat, setelah kebangkitan dalam Kisah Rasul 1 ayat 12, ayat 2. Kisah Rasul 1 ayat 2, sampai hari Ia terangkat, yaitu setelah Ia memberi perintah melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang telah Ia pilih. Ya, jadi Yesus memberikan perintah setelah kebangkitannya pun melalui Roh Kudus, katanya di sini. Ya. Oke, jadi kita melihat betapa eratnya hubungan antara Kristus dengan Roh Kudus. Oke, dengan demikian kita selesai untuk poin D sini. Dan juga selesai untuk hari ini. Karena kita sudah sampai di poin E, ini menjadi ini kita ya. Sampai di sini kita. Dan saya sedang mencoba memutuskan di sini. Apakah kita akan mid test minggu depan atau kita tunda satu kali ini ya? Bahan kita sudah, sebenarnya kita agak terlambat ya. Nah, seperti yang saya duga, kita sebenarnya masih ada diktat satu lagi untuk yang karismatikisme. Oke, kita sesuai jadwal aja deh. Kita sesuai jadwal, jadi minggu depan kita mid test ya. Minggu depan kita mid test. Dan setelah itu baru kita, yang halaman 6 ini kita tidak akan terlalu banyak bahas. Jadi kita akan sampai di sini nanti ya. Kemudian habis mid test kita selesaikan ini. Kemudian nanti kita akan masuk ke sejarah Pantekosta karismatik. Nah, saya berharap dalam beberapa tidak lama lagi gitu ya, sudah hampir siap sih. Buku yang saya janjikan itu, buku terjemahan dari David Kaut akan selesai dan akan dicetak. Sebenarnya dari sisi saya sudah selesai, tinggal ada ini ya, editor dan lain sebagainya, dan nanti naik percetakan. Gitu ya. Jadi moga-moga nanti itu selesai. Oke, kalau begitu sampai di sini kita akan tutup dalam doa. Bapa di surga, kami sekali lagi dengan penuh sukacita mengucap syukur bahwa satu pelajaran lagi sudah kami selesaikan. Kau kiranya tolong kami supaya kami dapat memahaminya dan kami belajar banyak. Dan Tuhan, Engkau tolong minggu depan ada mid test, Kau tolong mahasiswa untuk belajar dengan baik. Pimpin istirahat kami malam ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Untuk diktat karismatikisme. Ya boleh, tapi saya mau lihat dulu ya, apa ya, misalnya sebelum saya bagikan itu nanti biasa saya lihat dulu ada yang mau saya ubah-ubah atau enggak gitu. Jadi enggak terlalu cepat juga saya kasih, mungkin nanti udah deket-deket lah gitu ya, udah agak deket biar nanti baru saya kasih. Oke, baik, selamat malam semuanya dan Maranatha sampai sini.